Kehadiran LKPK atau Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi di Provinsi Kepulauan Riau tentu menjadi pertanyaan dari seluruh elemen masyarakat, bagaimana target dan capaian yang ingin diraih oleh lembaga ini, dan sejak adanya LKPK di Provinsi Kepulauan Riau, bagaimana kontribusi yang akan diberikan untuk Provinsi Kepri. Untuk menjawab hal ini, kita terhubung langsung dengan Presiden Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi, ada Pak Indranas Gaho. Selamat malam Pak Indra. Ya, selamat malam. Terima kasih telah kemarin Pak Indra. Ya, terima kasih. Oke, bisa dijelaskan Pak Indra terkait latar belakang dan dasar dibentuknya LKPK yang ada di berbagai daerah ataupun juga wilayah di Indonesia, khususnya Kepri yang berlangsung hari ini, latar belakangnya seperti apa nih Pak Indra? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, bahwa saya perlu menyampaikan bahwa Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi itu memang singkatannya adalah Lembaga KPK. Ya. Adalah lembaga profesional masyarakat anti korupsi yang berperan serta untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana perintah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi adapun tupoksi kita itu yaitu ungkap, berantas, dan laporkan merupakan implementasi ya perintah pasal 41 Undang-Undang nomor 31 tahun 99, Junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76 tahun 2012 tertanggal 8 Januari 2013 tentang pra-peradilan. Nah, maka untuk mewujudkan peran serta masyarakat Indonesia ya yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini, maka kami pimpinan nasional Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi ini ya memandang untuk mewujudkan visi misi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu di seluruh Indonesia, sehingga pada hari ini kita membentuk dan melantik ya pimpinan wilayah Provinsi Kepulauan Riau, pimpinan daerah Kabupaten Bintan, dan pimpinan daerah Kota Batam. Kurang lebih seperti itu. Iya, target ataupun pencapaian yang ingin diraih oleh LKPK di daerah Kepri ini seperti apa nih, Pak Indra? Ya, kami dari Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi sendiri memiliki target ya, bagaimana kemudian terwujudnya kepentingan umum ya. Ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme telah merugikan negara dan telah merusak sendi-sendi kebersamaan kita. Dan itu memperlambat pencapaian nasional ya untuk kesejahteraan rakyat. Maka yang harapannya bisa terciptanya pemerintahan yang bersih, bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Kemudian sistem kerja dari LKPK ini seperti apa nih Pak Indra terkait nanti untuk mengantisipasi indikasi adanya tindakan pidana korupsi di Kepri sendiri bagaimana nanti? Ya, yang pertama perlu kami sampaikan bahwa sistem kerja kita itu tidak terlepas dari ya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana peran serta masyarakat dalam pasal 41. Ya. Lembaga KPK akan selalu mengupayakan pencegahan yang lain, misalnya mengadakan pendidikan anti korupsi, melakukan somasi hukum, ya kalau misalnya kita temukan dugaan tindak pidana korupsi di Kepulauan Riau ini. Dan tentunya kita akan melakukan propaganda bagaimana kemudian seluruh elemen pemerintah dan masyarakat ini ya tetap komitmen ya stop anti korupsi begitu. Hari ini sudah resmi dilantik Pak Indra, kira-kira mulai kapan akan bekerja ini? Ya, saat ini ya kita mengharapkan ya fungsi dan tugas-tugas itu bisa dijalankan sebaik-baik mungkin, terutama tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu kita juga sudah meminta kepada pimpinan wilayah, pimpinan daerah agar ya koordinasi kerjasama dengan penegak hukum itu hal yang prioritas, ya. Dan terutama juga ya kerjasama dengan pihak pemerintah dengan mengajak semua elemen masyarakat ya dalam melakukan pemberantasan korupsi. Ya, kemudian nanti bagaimana koordinasi ataupun juga arahan yang disampaikan oleh Ketua dan juga Sekretaris DPW LKPK Provinsi Kepri
yang telah Bapak lantik hari ini itu bagaimana nantinya, Pak Indra? Ya, semua dugaan-dugaan tindak pidana korupsi tentu semua akan terkoordinasi ya dengan kita di pimpinan nasional. Dan sekretaris maupun ketua ya semua jajaran kita punya peran yang sama. Bagaimana kemudian suatu perkara ya ini betul-betul bisa diproses secara hukum, dan kita punya prinsip itu keep silent action. Tidak perlu ya kita publis-publis, yang penting proses hukumnya berjalan. Harapan Anda sendiri, Pak Indra, yang ingin disampaikan kepada DPW LKPK Provinsi Kepri terkait juga bagaimana nanti bekerja untuk pencegahan korupsi di Indonesia dan juga terkhusus ini untuk di wilayah Kepulauan Riau seperti apa ini yang ini akan Anda sampaikan, ya. Pak Indra? Baik, terima kasih. Pimpinan nasional punya harapan itu tentu yang pertama ya, mereka menjalankan fungsi dan tugas dengan target dan capaian yang maksimal. Kita minta yang maksimal. Kenapa? Karena rakyat ini butuh keadilan. Karena rakyat ini butuh ya kepastian hukum. Oleh karenanya kita sudah minta kepada pimpinan wilayah, pimpinan daerah ya komitmen ya wujudkan ya bagaimana kemudian masyarakat bisa merasakan kepastian hukum, masyarakat merasakan keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Sehingga praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi ini akan teratasi dengan baik. Baik, Pak Indra, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami malam hari ini. Mudah-mudahan juga korupsi di Kepri ini bisa diantisipasi melalui lembaga LKPK, begitu ya, Pak Indra? Gaho, Ketua LKPK Provinsi Kepulauan Riau, dan usai pariwara berikut ini kami akan segera kembali dengan informasi seputar polisi tetapkan 4 orang tersangka karyawan Al Baik. Kami segera kembali sesaat lagi.